kerusakan kemanusiaan itu bahkan terjadi di tempat di mana tidak boleh rusak. Contoh, di rumah ini. Di rumah yang harusnya cinta Tuhan itu ada, dan kita bilang memang Tuhan cinta semua bang. Tuhan cinta semua bang. Nah, sudah diam sudah. Di rumah ini kalau kita tanya, Bapak, anak berapa? Anak 4 orang pendeta. Oh, orang sudah kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, anak 4 orang yang 3 sudah jadi manusia. Anak 4 orang yang sempat jadi manusia. Nah yang satu apa? Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, dalam prosesi menuju pada perayaan Paskah sekaligus di hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Yapen yang ke-55, kita bersyukur karena diadakan kegiatan kebaktian kebangunan rohani ini dalam semangat tema Allah cinta serui. Saja kita merenungkan ulang satu bagian yang lama ini, sebenarnya saya ingin kita membacanya kembali. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu, itu dia punya nama. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu kurang kuat. Kuat sedikit. Shalom. Ada anak sekolah minggu tanya saya, bilang begini, pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, bukan surga berarti. Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana Pak Pendeta? Itu saya juga bingung itu. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di kalau dia mati di hutan tetap masuk di perut juga. Tapi saya mau kasih tahu kita, apapun jawabannya, manusia berbeda dengan ayam. Sama-sama 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan ayam. Kalau kita lihat kisah penciptaan, saudara, waktu ingin menciptakan ayam, Tuhan cukup berfirman langsung jadi ayam. Waktu cipta berfirman, waktu cipta babi cukup berfirman jadi babi. Semua cukup berfirman. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberikan kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Dan karena itu dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung, Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan, maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Manusia diberikan berapa kehidupan? Apa itu? 1, manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua, dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Itu hari kita punya berat badan hanya 37, sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Itu hari kita pakai celana nomor 27 kan tidak ada masalah, karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu lagi. Kenapa? Karena tubuh kita. Pendeta Yandi baru cukur kumis kemarin, sekarang dia tumbuh sembarang saja. Kenapa itu? Karena tubuh kita. Yang ibu-ibu, yang nona-nona baru cabut alis mata, gambar bagus-bagus dengan harapan jangan tumbuh. Dia tumbuh lagi kok tidak? Kenapa dia mau tumbuh? Karena tubuh kita. Tapi kalau baru begitu kita belum beda dengan ayam, karena ayam juga bertumbuh. Yang kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan, sebentar. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Sama-sama 1, 2, 3.
manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Manusia diberikan apa? Akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak atau tidak? Ayam ada otak atau tidak? Ada, tapi ayam tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah untuk, atau diserui ada sekolah untuk ayam. Yang ada sekolah hanya untuk, makanya kalau suruh sekolah, sekolah baik-baik. Anak-anak masih sekolah? Oh, saya kira sulibur. Ayam itu ada hati, ada kok tidak? Dia punya nama hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada biasa cemburu? Ada. Karena memang dia bukan ayam. Yang ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Manusia diberi apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu yang mendorong manusia mencari Tuhan. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang membawa manusia ingin beribadah bersama-sama. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup sampai di sini? Tidak, tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa itu artinya apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus, sempurna dan mulia dikasih pada manusia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus, sempurna. Setelah jadi ciptaan yang bagus begini, baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia dan segala isinya kuberikan. Ketiga, bahkan setan-setan pun harus, karena otoritas besar itu Tuhan kasih pada manusia. Jemaat, di sini jemaat 10 saja. Jemaat, jawab, kita takut setan atau setan takut kita? Ulang, kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Berarti perang lawan setan kita kalah atau menang? Yakin? Awas dia dengar. Saya mau kasih tahu kita, jemaat, kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita, kita menang lawan setan, kenyataan membuktikan kita kalah. Kenapa? Karena ada kerusakan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Jemaat, setan itu tidak takut kita punya teriakan. Setan takut otoritas Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, tidak usah berteriak. Cukup bilang, setan keluar. Kan ada Tuhan di kita. Ini berhari-hari kita dalam tidak keluar. Karena kita bukan pakai otoritas yang Tuhan kasih pada kita. Jemaat, otoritas Tuhan dalam hidup kita menjadi rusak karena apa? D-O-S-A. Dibaca? Dibaca? Itu jadi soal. Saudara tahu kalau orang sudah ketakutan karena dosa, orang kalau ketakutan biasanya melakukan langkah sembarang, bahkan kadang-kadang bodoh. Bisa begitu pendeta? Iya. Doa orang percaya, doa orang beriman itu seperti panah-panah api yang membuat roh-roh jahat di udara itu jatuh. Berarti iblis takut doa orang-orang beriman yang punya otoritas Tuhan itu. Amin. Tapi saya mau kasih tahu kita, ada banyak ibu-ibu hamil keluar malam, orang tidak berdoa. Dorang angkat paku 10 cm tusuk di kondek. Betul? Diserui ada. Itu ibu ada di sini. Ada. Kok tadi bilang setan takut kita? Saya mau tanya kita, setan mana takut paku? Kalau ada setan takut paku, semua gaji itu beli. Memang ini doa. Jemaat, itu semua berakibat pada penerimaan kita atas sesama manusia. Saudara tahu, saya tahun 96 pergi sekolah teologi di Kupang. Saya masuk teologi tahun 96 di Kupang. Sebagai laki-laki normal, saya suka perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka dengan saya. Dulu kan kita pakai titip salam. Non, salam engkau pun teman, salam engkau pun teman.
Orang pergi kasih tahu bilang, "Woi Nona, ada salam dari Yandi." Terus dia bilang, "Yandi itu orang apa? Dari mana?" Dia kira saya orang gila mungkin. Dia orang kasih tahu, "Yandi itu orang timur dari Soe." Terus dia bilang, tapi dia calon pendeta itu. Orang baik itu. Ini Nona bilang begini, perbaiki keturunan. Bayangkan perbaiki, dia kira saya keturunan ular beludak mungkin. Woi, saya simpan di hati betul-betul. Woi, saya sekolah baik-baik, jemaat. Saya sekolah baik-baik, saya jadi pendeta di mana-mana tulis bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak saya itu. Kenapa? Kenapa coba? Dia kenapa? Apa pesan yang ingin saya sampaikan? Jemaat, kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, minta maaf, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Kalau hari ini orang-orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, engkau bermasalah dengan dirimu. Karena kita tidak pernah meminta, tidak pernah. Waktu Tuhan mau cipta saya, dia tidak tanya, "Yandi, engkau mau timur atau Eropa?" Tuhan tidak tanya, langsung jadi. Atau di sini ada yang Tuhan tanya dia? Ada yang Tuhan tanya? Langsung jadi toh? Bersyukur. Iya kok tidak? Jemaat, kerusakan kemanusiaan itu bahkan terjadi di tempat di mana tidak boleh rusak. Contoh, di rumah ini. Di rumah yang harusnya cinta Tuhan itu ada, dan kita bilang memang Tuhan cinta semua bang. Tuhan cinta semua bang. Sudah diam sudah. Di rumah ini kalau kita tanya, "Bapak, anak berapa?" "Anak 4 orang pendeta." "Oh, orang sudah kerja di mana?" "Puji Tuhan Pak Pendeta, anak 4 orang yang 3 sudah jadi manusia." Anak 4 orang yang sempat jadi manusia. Nah yang satu apa? Pernah dengar itu kalimat? Kalau dia jadi bupati, manusia kok bukan? Kalau jadi guru, jadi polisi, jadi anggota dewan. Tapi kalau kamu tamat SMA kok tidak ada kerja, kamu punya bapak bilang kamu bukan manusia. Akhirnya penghargaan terhadap kemanusiaan itu kita bedakan. Kalau dia bawa sambutan begitu, "Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang kami hormati." Tidak tahu hormat betul kok, tidak yang tinggi. "Sekda yang kami hormati, Bapak Ibu pendeta yang kami kasihi." Tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur lewat rumah, dia panggil bilang, "Sayur bayangkan." Yang jual ayam dia panggil bilang, jual tomat dia panggil bilang, yang jual kacang dia panggil. Itu orang ada nama kok tidak? Lalu kenapa? Tapi kalau dia pakai celana robek-robek itu macam berprestasi sekali, macam penghargaan terhadap kita punya diri kurang. Kalau saudara tidak punya penghargaan terhadap diri sendiri, bagaimana saudara meminta penghargaan terhadap orang lain? Bagaimana menghargai diri? Pertama-tama menerima kita punya diri, menerima kita punya diri, menerima kita punya keberadaan. Menerima, itu paling bagus. Kalau kita sendiri tidak mampu terima kita punya diri, bagaimana? Lalu kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang Serui, tentang Kabupaten Yapen. Apa? Pengelolaan sebuah kebersamaan. Kebersamaan itu bukan keseragaman. Persekutuanlah air. Sudah jadi dia punya nama. Lalu yang lain punya nama. Harus semua orang. Jemaat, tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana? Oh itu. Tembok terdiri dari apa? Pasir, semen, air, batu. Waktu dia sudah di tembok gereja itu, pasir kelihatan atau tidak? Karena dia tidak kelihatan, kita sepakat kita garu kasih keluar itu pasir, boleh? Dalam sebuah persekutuan saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting dalam persekutuan. Dalam sebuah persekutuan saudara mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam sebuah persekutuan. Amin kok.
Jadi dimulai dari penghargaan terhadap kita punya diri. Tuhan cinta kita. Amin. Lalu kalau kita sendiri tidak mencintai keadaan kita, itu satu dulu. Nanti sebentar kita beri kesimpulan. Tubuh yang terkontaminasi dosa. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Perjumpaan yang tidak berimbang antara akal dan perasaan, puncaknya adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Dia tidak pandang lagi saudara, dia sudah tidak pandang lagi siapa, karena otak dan perasaan sudah tidak lagi bermain. Kenapa waktu peristiwa Natal nyanyian para malaikat harus dinyanyikan di padang belantara? Itu kisah tidak bisa dilepaskan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Di Kejadian pasal 4 tentang Kain dan Habel di padang belantara yang indah, tempat di kakak adik mesti bersayang, tempat mereka berbagi kasih dan menikmati keindahan alam semesta. Justru di padang itu Kain membunuh adiknya Habel. Karena itu nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama dinyanyikan di tempat-tempat di mana persaudaraan itu sudah rusak, di rumah-rumah di mana kakak adik dan kasih. Jemaat, di sini ada kakak adik Bakalai, orang tua dan anak Bakalai ada, ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu. Hai, rusak ini. Yang kerja kantor lagi. Ini 55 tahun. 55 tahun. Saya mau kasih tahu saudara, kita bisa kerja satu ruangan, tapi belum tentu semua senyum tulus. Kalau jiwa tidak benar itu senyum tidak tulus, Bapak, tidak tulus. Kita datang, kita bilang selum, don selum, kita lewat baru separuh. Susah karena jiwa kalau bermasalah. Orang kalau jiwa bermasalah, jemaat, orang jiwa bermasalah itu saudara-saudara, orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan di rumah, lama-lama dia beku nanti. Jiwa. Orang yang jiwanya bermasalah, orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah. Dia bilang dia punya istri, mama pergi tanya dulu. Tanya apa? Tidak tahu dia kredit kok, cash kok. Orang punya urusan. Sebentar pulang dari sini, jalan kaki, ada orang bawa motor, hampir tabrak, dia silih sedikit, lewat 20 meter itu orang jatuh di situ. Bruk. Kita bilang apa? Mampus. Cek begini kita punya bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang diapen ada, diserui ada. Itu yang fam apa? Jiwa itu harus baik. Amin kok. Orang yang jiwanya bermasalah itu tagal dia beli handphone baru saja di kantor supaya orang tahu dia bawa handphone baru, tidak ada yang telepon dia sengaja angkat. Tidak ada yang telepon saya. Makam Puji dia pun nama. Di sini ada yang Makam Puji. Dia laki-laki atau perempuan? Dia yang di tenda atau yang di situ? Jiwa bermasalah. Kita jiwa bermasalah ini repot. Jemaat, ada teori bilang begini, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami suami-suami, kami bapak-bapak, kami laki-laki ini kalau duduk sama-sama, tiba-tiba seorang perempuan masuk begini, serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri duduk di sebelah dan lihat begitu akan masalah. Itu perempuan masuk itu, kami punya kepala tetap saja begini. Hanya mata yang pindah begini. Laki-laki lihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona nih kalau duduk sama-sama ada seorang laki-laki ganteng masuk, mereka biasa-biasa saja, tidak histeris. Kalau ada yang bereaksi, reaksinya kecil sekali, ringan, standar saja. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, sepatu agak tinggi, rok agak pendek. Saudara lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu orang di sebelah dia pakai siku bilang begini. Nanti di sebelah lihat baru dia pakai bibir bilang begini. Kadang-kadang 3, 1. Betul. Itu orang ada di sini. Dia pakai baju warna. Mulai baku tuduh sudah. Jiwa ini memang penting sekali.
Kalau jiwa tidak, woi, repot. Orang jiwa bermasalah ini, saudara-saudara, ada ASN orang ini yang ada teman satu mau rajin sedikit, dia bilang begini, banyak yang urus ini negara. Akhirnya orang pemalas gara-gara dia. Di sini ASN rajin-rajin semua. Kenapa suara hilang? Pemalas mati-mati tapi cita-cita memenangkan Indonesia. Jemaat, jiwa itu menentukan integritas kita. Integritas berkaitan dengan moral. Moral berkaitan dengan kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Orang tanya saya, kami diskusi tentang homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, yuk, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kau maksud khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan tulis atau tidak tulis, bukan berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong apa buat begitu. Jangan omong lain. Kenapa kamu sambung? Ya, kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus, kau pikir lain, omong lain. Dia pen aja, diserui ada. Untung selewat ini pilkada, lewat apa lagi? Apalah yang 14 itu apa? Pileg. Kalau tidak saya suruh jam pilih dia. Orang muti punya moral yang baik. Amin kok. Ini barang ini, saudara bayangkan mengelola sesuatu. Tuhan kasih kekayaan alam semesta. Harus dikelola oleh orang-orang yang punya moral yang baik. Harus. Kalau tidak bisa. Jemaat, saya mau kasih saudara bahwa alam semesta kalau tidak ada manusia, alam semesta baik-baik saja, dia tidak ada soal. Tapi manusia tanpa alam semesta dia repot. Kan itu harus urus. Peliharalah dan usahakanlah alam di mana yang kau ada. Saudara lihat kalau ada kuda lari, kuda 10 ekor lari, manusia bisa pergi nonton kuda lari. Tapi kapan manusia lari, kuda mau nonton? Lihat manusia lari, terus kuda bilang, mari ada manusia lari, mari kita. Sekitar 3 tahun lalu, ada ikan paus terdampar di Kupang. Itu orang pergi bikin video. Hai guys, ada ikan paus. Manusia nonton ikan mati. Kapan manusia mati, terus ikan bilang, mari dulu. Itu melobe ada mati jadi kita pergi. Tidak ada. Jemaat, saya mau kasih tahu saudara lebih lagi. Ini perenungan kita akan firman Tuhan ini serius, bahwa Tuhan menolong orang yang mau menolong dirinya. Tuhan beri makan kepada burung pipit tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar, cari di ladang situ, di ladang situ. Resiko dia kena apa lagi. Di sini ada yang biasa ketepel burung, ada. Yang mana yang itu burung? Ada risiko. Tidak ada pekerjaan tanpa risiko. Siapa tidak berani mengambil risiko besar, dia tidak akan sukses. Tidak akan. Itu saya bilang ini anak muda. Anak muda, di sini sudah nenek-nenek semua. Anak muda, kalau kamu tiap hari duduk hanya cerita tentang mabok, perempuan, dan jagoan, saudara punya kehidupan sekecil ini. Wah, kumpul hanya bilang tadi malam. Woi, kalau cerita hanya seperti itu, aduh, itu orang moral tidak betul itu. Anak muda juga, anak muda. Yang nona-nona, kamu jangan buru-buru menikah, Saya kasih tahu anak muda, dia bilang, yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal dia punya lebah saja itu. Anak muda, sudah menikah cinta saja tidak cukup. Yang cinta tidak cukup. Siapa yang terlalu cinta, terlalu sayang dia punya istri anak, terus dia cari orang yang ada toko orang Cina satu, terus dia bilang, Aceh, kau kok tidak, saya terlalu sayang, terlalu cinta, saya punya istri anak. Kok? Iya. Terus tolong kasih susu 1 dos dulu. Tidak bisa, pakai beli. Mesti kerja. Ini anak muda dong, ini pacaran dong, pun cara bapak panggil bilang,
papi, Sumimi, nanti kamu nikah baru mimi mama di situ. Kerja bapak, susah betul. Ini anak muda, jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Kamu pun tugas harus Sherlock. Tapi saya mau bilang pada saudara, begini, dengar. Kami yang tua-tua ini, Pendeta Yandi umur 47 tahun, jadi kami yang angkatan 45 ke atas ini, kami punya lagu tuh betul-betul mendidik, betul-betul mantap. Gereja tua, masihkah kau ingat? Itu waktu kita di desa kok pergi-pergi ibadat pemuda, baku lihat begini, lam-lam baku suka yang jadi realistis. Anak muda sekarang punya lagu mengerikan. Kamu berbohong, lihat orang tipu juga percaya. Kamu lukai, lihat tidak peduli. Coba kau pikir di mana ada. Tidak ada, hanya kamu saya mau bikin begitu. Dia punya kelanjutan lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dengan orang lain kamu pergi setia, bagaimana? Jadi cari lagu juga mendidik sedikit. Menyanyi makin dekat Tuhan. Saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? Coba kita menyanyi. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun salib mengangkat. Inilah laguku dekat kepada makin dekat Tuhan kepada. Banyak yang tidak tahu ini lagu. Yang separuh orang bikin ke rohani, don tidak menyanyi tapi bukan rohani, tidak tahu. Lagu yang Tuhan punya tidak tahu, tapi yang dunia punya dia hafal mati. Kau mau cari yang bagaimana? Bayangkan. Jadi pulang menyanyilah lagu Kidung Jemaat, tidak apa-apa. Jemaat. Kalau saudara membalas kebaikan dengan kebaikan, itu karakter manusiawi. Tidak usah pergi ke gereja, tidak usah pergi sekolah minggu, orang tahu. Bapak buat baik kepada saya buat baik kepada Bapak. Itu karakter manusiawi sekali. Kalau saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, itu karakter ilahi. Tapi kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis, kerusakan. Kita tinggal pilih. Kita ada di bagian mana. Dan itu serius bagi. Ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Ini kata hanya satu, tapi kalau kita ucap dengan cara ucap yang beda, dia punya arti bisa beda. Itu kata ialah kata cocok. Coba saya ucap dengan cara ucap yang beda, saudara temukan dia punya perbedaan. Kalau saya bilang begini, cocok, saudara tahu artinya? Apa artinya? Cocok itu, klop itu, serasi itu, mantap itu. Kalau saya bilang apa? Cocok. Tapi kalau saya bilang begini, cocok, tahu artinya? Suami tukang tipu, istri tukang tipu, anak tukang tipu, jemaat yang dengar bilang apa? Cocok. Dorang di kantor bukan kerja tapi omong orang lain punya nama terus, yang lihat bilang apa? Cocok. Tiap hari dong ketemu itu hanya bertengkar tiap hari, yang lihat bilang apa? Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan kalau di NTT orang Alor, tapi orang Papua juga pasti omong ini enak. Orang-orang Alor tuh kalau ngomong cocok, kaki satu di muka begini, dia agak tunduk sedikit, dia lihat kita begini, agak sedikit sini seperti dia bilang begini. Cocok. Cocok. Itu soal yang karakter. Sudah dua ya. Ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa, saudara-saudara, hari itu
memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah bilang begini, Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Lalu sudah tahu kenapa dia tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang kamu nanya. Adam nanti itu dia rusak gitu. Coba. Tuhan tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa dia tanya. Ini bukan saja sebuah pertanggungjawaban, tapi Tuhan mengirim pesan. Adam, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Kenapa? Tuhan, kami di sini. Kenapa kamu di situ? Kami sembunyi, Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang, Tuhan. Kenapa kami telanjang? Kami ada makan ini buah. Siapa yang suruh kamu makan? Kamu dua sini. Tuhan panggil orang datang. Tuhan kasih pakai pakaian. Tuhan sendiri buat pakaian. Kalau Tuhan buat pakaian, itu pakaian bagus ke tidak? Tuhan kasih makan, tapi Tuhan bilang, keluarlah kamu dari taman ini. Kehidupan rohani mereka putus. Ada berkat jasmani, tapi mereka kehilangan kehidupan. Saya tanya anak sekolah minggu di kampung. Oh, anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Orang jawab banyak, tapi 3 jawaban ini menarik. Pertama, orang begini, pendeta, orang hidup itu bisa ke gereja, pendeta, tapi orang mati tidak bisa ke gereja. Betul? Memang betul. Tidak ada yang sudah mati 3 hari terus pas hari Minggu dia bilang, tolong bawa saya dulu ke Immanuel. Tidak ada. Tapi kemudian saya kaget, anak-anak, ya Bapak, kamu omong yang betul. Kenapa? Jadi kamu mau bilang kamu punya bapak mama yang pemalas gereja, ini dorang sumati semua? Pendeta-pendeta gemit dalam tradisi kami, liturgi kami waktu mau kubur orang mati, kalau peti sudah di dalam liang lahat itu, kami bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah mati. Tapi siapa yang di luar Tuhan, tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah diserui ini hidup semua. Di orang serui hidup semua. Berarti hari Minggu gereja penuh sesak semua. Jemaat, ini malam ini kasat mata saya lihat mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua. Ini bapak-bapak dong, ini waktu muda rajin sekali jemput nona pergi ke gereja. Sudah menikah dia tidak pernah pergi ke gereja. Terus pendeta pergi tanya, bilang, Bapak, kenapa kasih tinggal mama sendiri? Terus dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan mama, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau mama sudah pergi, sama juga dengan bapak juga. Memangnya kalau mama sudah makan sama dengan bapak sudah makan? Jemaat, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Atau siapa di antara kita yang pas dia lihat Pak asisten mau jalan, Pak, mau kemana? WC, tolong titip Bapak. Mau begitu. Masing-masing pertanggungjawabkan sendiri. Ini ibu-ibu juga satu, ini ibu-ibu dong ini. Style cantik-cantik datang gereja tapi jalan sendiri. Terus pendeta bilang, Ibu, kenapa sendiri? Mana suami? Terus dia bilang, aduh pendeta, tahu sendiri. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Jemaat, ada 2 rumah jauh dari gereja dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan cari yang laki-laki, dia bilang begini, hei kakak, hari Minggu nak kakak tolong jemput kakak pun saudara perempuan, bawa dulu pergi sekolah Minggu Oke. Hari Minggu yang laki-laki datang jemput, diantar pergi sekolah Minggu. Sampai di sekolah Minggu begitu, yang perempuan ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar, kau tunggu. Pulang orang pulang sama-sama. Waktu orang jadi remaja ikut katekisasi, di sini kenal katekisasi juga. Yang laki-laki jemput juga yang perempuan, antar sampai gereja. Yang perempuan ikut katekisasi, yang laki-laki dia isap-isap rokok di luar, kau tunggu. Pulang-pulang sama-sama. Rupa-rupanya orang 2 jodoh.
Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja. Suami setia antar. Mau hujan, badai, guntur, petir, suami antar. Tapi sampai sana, ibu masuk pimpin ibadah. Yang suami main kartu di luar, isap-isap rokok, tunggu. Satu saat orang dua mati-mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang begini. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan masuk." Ini ibu masuk, dia pun suami juga cepat-cepat mau masuk begini. Pas dia pun suami mau cepat-cepat, ini Simon Petrus, "Bapak sabar dulu, Bapak sabar dulu." Kenapa sabar? "Bapak sabar dulu. Hei, yang masuk itu sapu istri." "Betul Bapak, yang masuk itu Bapak punya istri. Tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar saja toh. Jadi minta maaf, ini hari Bapak hanya antar. Bapak punya tempat di api di sebelah di." Ibu-ibu, ada yang tadi suami hanya antar, terus dia bilang habis nah WA aku dia ambil, ada. Pulang kasih tahu dia bilang ada salam dari Simon Petrus, kasih tahu dia begitu. Ini jemaat orang banyak pemalas ibadah. Amin kok. Saya juga pendeta jemaat, satu jemaat kecil di Kupang, saya dan beberapa pendeta di dalamnya, hanya 260 kakak, kami melayani di situ. Saya kadang-kadang heran. Kalau orang undang syukuran itu menarik, syukuran ini. Kami pergi waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Aduh, minta maaf. Saya ulang. Waktu ibadah orang pas makan banyak. Itu datang dari mana itu? Repot sekali kita buat orang dong ini. Ada yang dia punya rumah di samping tempat ibadah. Dia punya istri bilang, "Bapak, mari sudah." Terus dia pusam dia, "Masih ibadah." Si ibadah dia bingung buat apa? Di sini ada yang begitu, Mama. Siapa pun suami yang biasa begitu-begitu itu. Ini suami-suami dong ini terlalu betul. Ini ibu-ibu dong juga satu. Jangan bikin acara syukur di rumah ini. Syukur di rumah ini. Pendeta pergi khotbah, pendeta bilang, "Bapak Ibu, saudara-saudara, mari bersama-sama dengan keluarga kita menyatakan syukur kita di dalam doa syafaat." Pas kita mau berdoa, yang ibu-ibu semua dalam baku ajak pergi di dapur. Mari. Sampai di dapur, yang ketua dapur itu bilang, di ibu bilang, "Sudah, siap. Ini buah tadi suka si panas. Padahal hanya kacang renibon ini." Di sini yang biasa jadi ketua dapur siapa? Ibu mana yang biasa jadi ketua dapur? Ibu yang mana? Coba tunjuk. Yang mana? Suruh dia bertobat sudah. Kuah kacang tidak enak tapi dia isin terus aduh. Jangankan di rumah, di gereja ini. Kita di gereja saja ini saudara tahu. Pas berdoa itu kan bicara dengan Tuhan, betul? Oh, kalau pendeta bilang, "Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syukur, dalam doa syafaat." Pas separuh mau tutup mata begini, separuh bilang, "Betul." Diserui ada begitu. Dia majelis atau jemaat. Baru keluar makan siripinang lagi di luar ini. Lalu saudara bangga sekali jadi Kristen. Repot ini. Satu, anak sekolah minggu bilang, orang hidup bisa pergi ke gereja, orang mati tidak bisa pergi ke gereja. Kedua, anak sekolah minggu bilang, "Pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan." Betul? Memang betul. Siapa yang mati 3 hari kita belum kubur, terus dia bilang, "Tolong kasih saya bubur juga baik." Mati tidak bisa. Tapi saudara tahu, kita punya tindakan ini yang repot. Kita pun tindakan ini repot. Contoh, orang tua di kampung ada susah, kita tidak pernah kirim beras, ini tidak pernah. Minyak tanah juga tidak, minyak goreng juga tidak. Orang tua mati, kita datang bawa babi besar 1. Itu juga utang itu. Sampai situ sengaja pukul babi punya perut. Lihat ini orang manusia. Orang tua punya rumah sudah miring-miring begini, tidak ada satu anak tolong, tidak ada. Orang tua sudah mati dulu baru dia punya kuburan, orang pakai keramik.
Gambar Tuhan Yesus baru tulis Immanuel. Immanuel apa yang model begitu? Jemaat, orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas. Dia pakai memang jas. Ini masih hidup orang tua pakai yuken. Sumatikas pakai jas. Untuk apa? Orang tua masih hidup beli kasih dia sepatu, sendal, dia pakai memang. Ini orang tua masih hidup, dia jalan tidak ada alas kaki sampai dia pujari dong terbuka besar begini ini. Pas mati dong beli sepatu. Nah, sepatu mana mau masuk di jari yang terbuka begini? Susah itu. Baru beli tidak boleh tawar. Bilang kalau beli untuk orang mati jangan tawar, jangan tawar. Akhirnya sepatu tidak masuk begini, dorang sandar saja di peti. Yang sepatu posisi begini tidak kasih pakai. Sepatu posisi begini dia mau naik begini di surga. Ada dia pun harga lagi dia. Di Serui ada yang model begitu. Saya satu saat mau kurung orang mati begini, mau tutup dia peti, ada yang bilang, Bapak pendeta tunggu sedikit, Bapak tunggu sedikit, tunggu. Apa? Tunggu sedikit, yang ambil sudah dekat sini. Apa? Bapak dong masih ambil Bapak tua punya kacamata. Saya bilang, hei, di surga tidak butuh yang kau punya kacamata, itu tidak butuh. Ini kita orang Kristen kadang-kadang bikin aneh-aneh betul. Orang tua hidup ini tidak ada Alkitab. Saya pendeta jemaat. Kadang-kadang saya pergi jemaat ke rumah, saya tidak bawa Alkitab. Pergi saya bilang, Bapak, tolong ambil Alkitab dulu. Itu dia pergi ke belakang lama, Bapak. Lama baru dia datang. Yang menarik, dia datang dari sana, bawa satu Alkitab yang aneh. Karena dia fam menove, tapi Alkitab tulis nubak tonis. Ini pasti dia pinjam, supas. Alkitab tidak ada, tapi motor dua, Bapak. Kalau Alkitab tidak ada tapi motor dua, itu kemungkinan pertama mungkin harga Alkitab lebih mahal dari motor. Jadi dia bisa beli motor tapi tidak bisa beli. Yang kedua, kemungkinan besar mungkin dia sudah hafal semua. Jadi tidak usah ada, tinggal kasih tahu Matius 3 ayat 7 dia langsung ngomong. Jadi orang dong, yang sudah baca kasih habis Alkitab boleh angkat tangan. Woi, ini sedikit ini. Sudah turun tangan sudah. Jemaat, saya mau kasih tahu saudara, yang sudah baca kasih habis Alkitab saja belum tentu orang mengerti yang sudah baca kasih habis. Apalagi ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, pendeta. Sebelum ketiga, saya ngomong Alkitab ini kan saya ingat kita punya kebiasaan satu yang buruk. Ini kebiasaan buruk. Lebih baik bertobat. Orang tua hidup dan tidak beli kasih Alkitab, tidak baca. Pas mati, jangan taruh Alkitab di dalam. Mau untuk apa? Yang dia hidup saja tidak baca. Putra huruf lagi. Mau baca yang sudah. Berhenti. Yang terlalu. Yang hidup itu yang baca. Ini yang hidup dia status tiap hari. Nenek-nenek tapi TikTok, status diri. Oke. Ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa bicara, tapi orang mati tidak bisa bicara. Betul? Betul? Memang betul tidak ada orang mati bisa bicara. Orang mati itu kalau bisa bicara, pasti waktu dia mati, kita mau kasih mandi, dia kan kita buka di pupatian toh, pasti buka begini, pas sampai sini, wah! Tapi kan dia tidak bisa bicara. Tapi saudara tahu, saya keliling banyak tempat di Indonesia, ada jemaat datang di saya bilang begini, pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa punya nenek? Kita punya nenek, Bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari tinggal di sini. Terus sekarang nenek sudah mati. Saya mau tanya dulu, orang mati bisa omong kok tidak? Bisa bicara kok tidak? Bisa kok tidak? Lalu yang tadi malam datang itu siapa punya nenek? Terus saya tanya, nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor judi, Bapak. Nenek tukang judi begini juga saudara percaya. Aneh begitu, judi toge lagi. Aduh. Nah saudara lihat, ada makanan, ada pakaian yang Tuhan kasih. Terus Tuhan bilang begini, keluarlah engkau dari tempat aman firdaus.
tinggal di luar Firdaus, ada makanan, ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus sama dengan mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Jadi inti kehidupan bukan pada pakaian, bukan pada makanan. Kalau begitu, ketika itu orang bilang begini, Yesus, penjahat itu bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Hari ini aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan ketika kamu keluar dari situ karena dosa. Sekali lagi, inti kehidupan bukan pada uang, bukan pada pakaian. Dengan demikian, untuk apa kita kaya raya, badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, mati masuk neraka? Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Kita saja yang Tuhan baru kasih kepercayaan kecil, kita lupa Tuhan. Dulu belum diangkat jadi ASN, keliling semua gereja berdoa minta Tuhan tolong. Setelah diangkat bikin syukuran di rumah, gaji pertama semua kasih Tuhan. Kedua, ketiga, sampai hari ini yang sudah tidak lagi. Baru alasan menolak pelayanan lagi. Begitu. Saudara-saudara, kita ini kadang-kadang Tuhan baru kasih kita kulit lebih putih sedikit dari orang lain, kita pun sombong. Yang RT dia pun suami, tapi suruh panggil dia mama RT. Lama-lama dia bikin kacau, ini dana RT semua ini. Yang kepala sekolah dia punya suami, tapi suruh panggil dia mama Kepsek. Lama-lama dia tanda tangan, ini rapor dong, bikin kacau ini dunia. Bikin kacau ini. Tuhan baru kasih sedikit saja, ini kita lupa diri. Jemaat, kalau begitu cari Tuhan jangan hanya untuk sembuh. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Sakit pun bisa dibuat. Ingat, banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum sopi itu minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum ulang, orang tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk di bawah embun begini pulang pilek Bapak. Jadi ukur Tuhan jangan hanya sembuh. Jangan cari Tuhan hanya untuk kaya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Sekalipun bisa dia buat. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di dalam rumah, tapi tinggal di penjara sana. Tapi orang kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli itu sepatu gereja pakai tanya di itu, orang Jawa bilang bisa bayar 6 kali kah? Lalu cari Tuhan untuk apa? Kalimat Tuhan Yesus ini jadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di jabatan, di umur panjang, di istri, di mau bapak tua tambah 1, mau. Jemaat, sukses itu apa? Sukses itu orang yang tahu dari mana dia datang, dia mau pergi ke mana, dan dengan cara apa dia sampai ke situ. Itu namanya sukses. Ini kalau dia tidak tahu dia datang dari mana, mau pergi ke mana, dan cara apa, dia tidak tahu Pak. Kapan mau sukses? Orang yang tidak lupa diri itu yang awal dari sukses. Dia tahu dari mana dia datang, dia mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia sampai ke situ. Itu namanya sukses. Tapi sukses ada 2. Satu, sukses yang tampak, yang kelihatan, dan bisa disentuh, bisa direkayasa, bisa diraba. Sukses jasmani nama. Sukses jasmani itu dulu miskin, sekarang kaya. Dulu tidak ada rumah, sekarang rumah besar. Dulu tidak ada motor, sekarang dia ganti motor tiap hari, ojek. Itu bisa direkayasa. Tapi sukses yang kedua adalah sukses batinia, sukses spiritual. Di sini tempat di mana ada kejujuran. Saudara bisa tipu semua orang, tapi tidak bisa tipu diri sendiri. Di sini adalah benteng paling terakhir, di mana kita berhadapan dengan godaan demi godaan. Tapi mari kita jujur.
Waktu, kesempatan, tenaga, talenta, lebih banyak kita pakai untuk kesuksesan yang mana? Yang tampak. Kesuksesan ini kita biarkan dia kering. Padahal semua kesuksesan jasmani akan selesai. Yang akan mengiringi kita pada perjalanan selanjutnya adalah kesuksesan spiritual. Saya bilang begini, kalau sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sama saja. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak lagi, tidak bisa. Kalau ada yang datang bilang, "Mama, seumur berapa?" Terus mama bilang 50. Dia sengaja kan bilang 50 macam 35. Jangan percaya, jangan percaya. Masa umur 50 sama dengan 35? Nah, 15 di mana? Kita jalan dengan kita punya anak perempuan, orang tanya bilang, "Yang ini siapa? Yang ini siapa? Ini siapa sayang?" "Ini saya punya anak perempuan yang pertama." Dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik saja. Jangan percaya, jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak kalau macam kakak adik hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak perempuan punya muka terlalu tua, jadi dan dia punya mama itu beda tipis-tipis. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya mama menikah terlalu muda, mungkin umur 6 tahun sudah nikah. Jadi kita kadang-kadang bangga dengan orang bilang macam 35. Mama umur berapa sekarang? 60 tahun. 60? 65. Macam 40. Jangan berdah. Ya. Umur 50, cantik atau tidak cantik sama saja. Umur 60, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Pensiun itu nih. ASN, TNI, Polri, swasta, rata-rata kan pensiun umur 60 toh. Waktu kita masih aktif itu yang kita datang orang siap laksanakan lanjutkan hormat ini, itu aktif. Kita pensiun tapi terima taspen, anak kecil yang baru honor 3 bulan dia lihat kita baru dia bilang, tua aman kah? Macam kita mau umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kok pakai tongkat menaik di lantai 2 dan begini. Oh, tidak jadi Bapak. Tidak bisa. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan dia umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun tidak ada guna. Tidak mungkin lagi dia ambil bakar batu itu 2 ekor makan sendiri, tidak bisa. Tidak mungkin lagi daging babi 2 kilo, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah. Kita macam mall saja. Dia punya manis habis. Apa yang kita cari coba? Apa? Saudara, kalau kita kumpul kok cucu dong ada lari-lari begini, cucu yang paling besar bilang, Opa mau makan apa biar anak bagi ya, anak ambil. Dia hanya bilang, jangan. Opa makan bubuk. Papeda. Paling-paling apa yang bisa kita banggakan? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Saya pun teman, waktu kita SMA, dia tato Guns N' Roses punya lambang di sini yang ada orang pangku kaki begini, ada lukis. Gagah, kulit bagus lagi, tinta bagus, kontras mantap. Itu SMA, 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kok kita pergi lihat dia ini, saya juga sedih. Itu tato itu bukan macam orang pangku kaki, macam orang menyembah itu dia. Turun Bapak, turun. Kita mau bisa apa? Jadi kalau yang kita cari kepada Tuhan hanya yang jasmani, kita salah tempat. Cari duluan kerajaan Allah. Selamat dulu. Oke, saya mau tanya sekarang, jemaat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia, amin? Betul? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Yang mau pergi ke surga sekarang boleh angkat tangan. Surga lebih baik tapi tidak mau. Oh pendeta, belum waktu Tuhan. Oke, karena belum waktu Tuhan.
saya belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia, karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga sudah harus saya alami di sini, di tempat di mana saya itu. Tanda-tanda kerajaan surga adalah damai sejahtera. Harus dialami di sini. Damai sejahtera itu apa? Damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu dia nama damai sejahtera. Bahkan untuk mendatangkan kebaikan, kadang-kadang jalan yang ditempuh tidak bagus. Ingat, untuk kita selamat Yesus harus menderita. Ingat, kita mesti vaksin. Itu siapa yang senang divaksin tuh? Enak sekali ini. Untuk mendatangkan kebaikan kadang-kadang tidak enak, tapi supaya menjadi baik. Sekarang, kalau begitu orang-orang yang tinggal di dunia yang mendatangkan damai sejahtera, hidup tidak boleh tipu. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Kenapa? Tipu boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Tidak kok boleh. Kalau untuk kebaikan kita tipu? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit pendeta, saya sakit. Oke. Kita ketemu dia istri, kita bilang, mama, bilang bapak sakit. Karena mama tidak tahu, mama bilang, tidak, ada baik-baik tuh, ada. Terus kita ketemu dia, kita bilang, bapak, mama bilang bapak tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit, tapi belum kasih tahu mama. Aduh, ada satu anak kecil, umur 1,5 tahun, baru belajar bicara. Dia pu bapak kepala desa. Ini anak setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia pu bapak yang kasih kencing. Tapi kan dia punya bapak, rasa dia pu bapak ini pejabat ini. Jadi setiap kali anak mau kencing, dia kasih tahu, dia ajar dia pu anak, bilang, anak, nanti kalau adik mau kencing, adik kasih tahu, bilang, adik mau menyanyi. Nah, itu dia pun cara berhasil. Setiap kali anak mau kencing, dia pun bapak ada yang staff dorang, ini anak datang, bilang, papa, yo, adik mau menyanyi. Dia pun bapak sengaja putar-putar begini, keluar kasih kencingin anak, selesai. Satu waktu dia pun mama dengan bapak berangkat ke Jakarta, titipin anak di dia pun om dorang. Tengah malam anak mau kencing, dia kasih bangun dia pun om, yo, adik mau menyanyi. Dia pun om karena tidak tahu, dia pun om bilang, jangan, ini sudah tengah malam ini, jangan. Ini anak bilang, om, kenapa? Adik mau menyanyi. Tidur sudah, nanti orang di sebelah marah. Ini anak sudah tidak bisa lah, dia bilang, om, yo, adik sudah tidak bisa, adik harus menyanyi sudah. Dia punya om sudah kesian, dia om bilang, sudah, kalau begitu nah, adik menyanyi pelan-pelan di om punya telinga ya. Ini anak bangun dia kencing di dia om. Saya mau tanya dulu, siapa yang salah? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan. Berani engkau rubah sedikit, kan kasihan itu ampun telinga toh. Diserui sini ada yang tukang tipu. Dia ASN, kau bukan? Yang tipu-tipu lah. Hidup tipu-tipu apa? Jemaat, saya mau kasih tahu saudara begini tentang tipu itu. Kalau tidak bisa jujur-jujur saja, tidak usah tipu kita pun diri. Tidak baik itu, tipu-tipu. Lurus-lurus toh. Pendeta, kami diserui, kami tidak tipu. Kami hanya pakai 2 kata, sebenarnya dan tapi. Bapak kenapa tidak pergi ke gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi tidak pergi. Kenapa engkau tidak terima jadi panitia? Sebenarnya saya terima. Tapi jadi sebentar kalau pulang dari sini ketemu jemaat yang dia tidak ikut ini acara, terus kita bilang, kenapa tidak ikut? Terus dia bilang, sudah. Saya sudah tahu engkau punya maksud itu, tidak usah lagi. Sebenarnya. Repot sekali ini. Kedua, saya mau kasih tahu kita yang mau mendatangkan tanda-tanda kerajaan surga ini. 1, tidak boleh tipu. 2, tidak boleh memaki, tidak boleh maki-maki itu. Di sini ada yang biasa maki-maki. Dia orang tua atau anak-anak?
Kuti dia pu bibir itu, Bu. Maki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang diam-diam di situ, sebut-sebut dia supaya kenapa? Kalau ada anak kecil dia pemaki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima. Anak kecil itu kalau dia mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa, papa mama pun tamu ada, dia bisa keluar begini. Kan dia belum mengerti. Tapi coba dia pun bapak coba. Coba dia pun bapak mandi habis, ibu-ibu Dharma Wanita ada latihan paduan suara di situ. Baru dia bilang, "Hai besti." Itu bisa mati itu. Jadi yang tukang maki-maki dong, berhenti sudah. Kita ini jemaat mau mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Ingat ini alam semesta ini Tuhan suka kasih. Ikan di laut itu Tuhan kasih toh. Laut di sini terlalu mantap lah. Saya ada di beberapa tempat di pulau-pulau yang bagus-bagus ya, orang sudah pergi itu. Saya bilang, kami tidak suka makan kampung ikan dong ini. Kampung ikan dong mati super kali-kali. Kami di timur Indonesia itu kampung ikan tidak mati, dia semaput saja, kami suka makan. Kamu punya laut itu kotor-kotor. Kami punya laut di Indonesia Timur itu, bahkan ikan mau kawin saja dia perasaan dengan manusia. Karena terlalu bening. Yang ikan jantan ikut ikan betina, lihat, manusia doh, dia perasaan. Karena terlalu bening. Tapi itu ikan tidak keluar langsung datang di pasar. Mesti turun di laut dulu. Hanya orang sombong yang cerita-cerita tentang ikan naik pasar. Ada 3 orang yang mereka suka cerita tinggi, sombong-sombong itu. Mereka 3 bercerita, sama-sama tukang pancing ikan. Yang satu bilang begini, kalau kita pancing di sana, itu kita baru buang 1 mata kail, 3-4 ekor ikan datang sekaligus. Yang satu bilang, itu kurang. Kalau kita pancing di sana, kita baru buang 1 mata kail, yang 3-4 ekor ikan tadi bawa memang dia punya istri anak, dia bawa memang. Ini satu bilang, kamu 2 punya kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, itu kita belum buang mata kail, belum buang. Ikan-ikan sudah keluar bilang, om, pancing kami dulu. Saudara bisa bayangkan kalau manusia begini hidup sama-sama, bagaimana kita bisa membangun daerah? Saya bicara di banyak tempat. Papua ini ada emas. Tapi emas itu proses. Dia bukan daun kayu yang kita petik, dia sebuah proses. Proses di mana kita mengembangkan kapasitas diri kita sebagai orang yang mampu mengelola itu. Iman yang pura-pura adalah iman yang tidak belajar mengisi otaknya, tidak bekerja dengan tangan, kesempatan, talenta yang Tuhan kasih, tetapi selalu berdoa minta diberkati. Itu iman pura-pura. Iman yang pura-pura itu tidak belajar isi otak, tidak bekerja dengan waktu, tenaga, kesempatan yang Tuhan kasih, tetapi selalu menyanyi, kiranya Engkau memberkati aku. Berpura-pura bekerja. Orang ayat labor apa artinya? Apa artinya? Itu dia punya nilai hanya 75. Yang 100 itu bukan berdoa dan bekerja. Ora et labora adalah berdoa dan bekerja keras. Jangan balik doanya yang keras-keras, kerja lemah mau berhasil di mana? Doa dan kerja keras. Tuhan mau begitu. Saudara, dengar. Kepintaran itu terbatas, bisa dikejar. Saudara kalau sakit, kita pergi dokter periksa terus dokter bilang, pendeta, ini THT. Jadi pergi ke THT. Kita pergi di THT dengan pendeta. Ini bagian telinga. Jadi pergi di bagian telinga. Sampai di bagian telinga dalam periksa pendeta. Ini bagian telinga kiri. Jadi pergi di bagian telinga kiri. Kita sampai di telinga kiri dengan pendeta. Ini bagian telinga kiri punya genderang telinga. Jadi Bapak pergi di ujung. Kepintaran mengerucut pada satu hal, makanya bisa dikejar. Kepintaran terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh saja, mengalir. Karena itu di Kupang itu kalau orang sudah terlalu bodoh, orang bilang begini, hei bodoh, nah ukur-ukur, kau bodoh ukur-ukur sedikit. Bagi-bagi orang itu bodoh-bodoh, jangan semua bodoh yang kau bawa semua. Jadi belajar itu perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu belajar.
Karena kita harus membangun kapasitas diri. Jemaat, waktu Daud berhadapan dengan Goliat, Goliat itu mewakili kelompok dengan postur yang bagus, dengan fasilitas yang sangat memadai. Daud mewakili kelompok dengan postur yang kecil, dengan fasilitas yang sangat-sangat terbatas. Kalau tiap hari Daud hanya membayangkan fasilitas dan badan Goliat yang tinggi besar, belum berperang dia suka. Belum perang dia suka. Tapi Daud balik, dia punya fokus. Dia tidak mau lihat pada tantangan itu. Dia pastikan dia punya diri. Dia berlatih. Berlatih begitu rupa sampai dia meyakinkan dia pun diri. Berhadapan dengan manusia tinggi besar dan fasilitas lengkap. Saya cukup bawa batu 5, cukup. Dia kasih naik lagi kapasitas diri. Ini batu yang saya bawa, saya tidak akan berdiri. Berlari baru lempar sekalipun kena. Setelah dia membangun keyakinan diri begitu, dia cari Goliat dan dia bilang, Goliat, saya kasih tahu engkau, hari ini Tuhan serahkan engkau ke saya. Hari ini Tuhan serahkan. Dia yakinkan dia punya diri. Jemaat, mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Lu tahu kok tidak? Tidak tahu, kasih tahu kita dulu. Otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak, engkau tolong kasih tahu kaki, supaya kalau ada otot trek lari kencang kaki jangan lompat ke tengah jalan, nanti mati. Terkoneksi antara yang diimani, yang dipikirkan, yang diucapkan, yang dilakukan. Ada masa depan dalam tangan Tuhan, amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu, amin. Iya, saya juga meyakini itu. Tuhan siap masa depan bagi anak-anakmu, tapi yang antar itu anak rompi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua. Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang kita menangis, Bapak. Jadi yang bagian kita maksimalkan, selebihnya Tuhan yang kerjakan. Saudara, jemaat, kalau kita percaya bahwa mayoritas orang-orang di sini adalah orang-orang pengikut Kristus, kalau saudara baca Yohanes 14 dikasih tahu, barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14 ayat 12. Jadi Tuhan Yesus lakukan apa? Itu juga yang kita lakukan. Masa tidak ada damai sejahtera? Dengar, contoh. Satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya kalau di sini ada yang berzina, ya urus pakai cara Tuhan Yesus. Ini perempuan orang tangkap, mau datang di Yesus, menurut hukum setempat, ini perempuan harus dilempar batu sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, siapa di antara kamu yang rasa diri tidak berdosa, angkat batu lempar dulu ah. Terus Yesus tanya, dorang di mana? Dorang sepulang Bapak. Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat engkau pergi jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini Tuhan beri kesempatan baru, bahwa masa lalu tidak bisa dirubah. Sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya, bapak-bapak, di sini bapak-bapak sudah tidak ada lagi. Bapak-bapak, satu saat tahu istrimu berzina dengan laki-laki lain, bisa urus pakai cara Yesus. Bilang kepada istri, bilang, mama pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Saya yakin kita orang timur ini tidak bisa begitu. Mama pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya, ibu-ibu, satu saat ketahuan suami berzina dengan perempuan lain, bisa urus pakai cara Yesus. Papa, mana ibu yang bisa ya? Bisa. Berani cari suami, bilang, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti suami bilang, puji Tuhan. Banyak istri tidak begitu. Ketika ketahuan suaminya berzina, dia berdiri di muka pintu, baru dia bilang, kau kira kau sendiri yang bisa? Kau jangan lihat umur 40 tahun begini Bapak, tapi berapa yang kecewa. Stop. Satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar, rampas jabatan.
Supaya kalau di ini kabupaten ini ada yang suka rampas-rampas jabatan, urus pakai cara Yesus. Murid-murid sementara bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka? Yakobus bilang dia, Yohanes bilang dia, Petrus bilang dia. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan, prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil, taruh di antara mereka. Tuhan Yesus bilang begini, hei, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Selesai. Tidak pakai pendekatan dengan sekta, tidak pakai bawa ayam. Ya toh, saya pun video satu beredar luar ketika saya bilang tahun 2009 saya ketua Panwaslu. Datang satu dua caleg, dia bilang ke saya, bilang, pendeta, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak? Saya bilang, yang macam bapak begini tidak bisa, macam bapak tidak bisa. Kenapa pendeta yakin sekali? Kok bapak ini, saya minta tolong jadi penatua diaken di gereja yang hanya urus 20 kakak saja, bapak tidak mau. Sekarang bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih, dia cari saya, pendeta, yo, ternyata pendeta mulut panas betul. Saya bilang, ini bukan mulut panas, Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara kecil. Firman Tuhan bilang, hei, kalau engkau setia pada perkara-perkara kecil, kepadamu dianugerahkan perkara yang besar. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam kok dia kasih, duduk diam-diam dia kasih. Bukan semua pemilu baru datang dengan pendeta. Kita dua saudara, kita dua saudara. Saudara bagaimana muka beda? Supaya kita lihat bahwa jabatan lain sebagainya, kalau Tuhan mau kasih, dia kasih saja. Supaya saudara ada di sebuah kontestasi, tidak usah kasih jatuh orang pun amat, tidak usah, lurus-lurus saja. Apa saja Mama seumur berapa lagi? Begitu. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah kesenjangan sosial. Kalimatnya mengerikan. Kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, berikan juga pipi kiri. Diserui saudara yang bisa. Saya taruh dia di sini berdua, pendeta tolong ini dulu. Ada apa maksudnya? Kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, dia akan pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi bilang, tangan kiri hanya boleh dipakai untuk pegang barang yang haram. Atau menampar pipi kanan akan pakai punggung tangan kanan. Backhand itu. Tradisi Yahudi bilang, punggung tangan kanan hanya boleh dipergunakan oleh para tuan untuk menampar budak-budak. Dan Yesus bilang, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, menganggap engkau haram atau budak, berikanlah pipi kiri. Supaya dia mengangkat tangan kanannya, di situ dia tahu di hadapan Tuhan kita sama. Kita dibedakan dalam status sosial, tapi kita sama. 15 tahun. Dia ajar kita deh. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah dilema pajak dengan sebuah pertanyaan dengan resiko yang sangat besar. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Tuhan bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu mahal. Tapi kalau Tuhan bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka dia dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah, pasti dia ditangkap. Lalu bagaimana jawaban Yesus? Berikanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Tapi berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal persembahan. Itu bukan soal perpuluhan. Itu bukan soal kolekte. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Maximus Periode. Karena di situ ada tertulis gambar dan rupanya, berikan pada dia. Tapi Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikanlah dirimu pada Tuhan, dan bukan uang. Dan bukan uang. Supaya jangan ada orang bilang, pendeta saya memang tidak pergi ke gereja, tapi saya punya persembahan pergi. Di surga tidak ada kios jual super mie. Kita ini kadang-kadang mau kasih di Tuhan saja pikiran. Yang menarik, makin besar yang Tuhan persembahkan kepada kita, kasih kepada kita, kita makin khawatir. 10.000 perpuluhan berapa? Pasti kasih toh? Hanya 1.000. Tuhan kasih naik 100.000 perpuluhan, masih kasih? Kasih kok hanya 10.000 kacang-kacang. Tuhan kasih naik 1 juta perpuluhan, masih kasih? Masih kok hanya 1 lembar. Tuhan kasih naik 10 juta perpuluhan, waktu perpuluhan 1 juta masih kasih? Masih kasih? Kenapa mulai beda pendapat? Makin besar kan kita makin khawatir.
Angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan. Dia lihat ulang-ulang, lihat begini. Lihat 2-3 kali terus dia bilang begini. Tuhan juga mengerti gitu. Makin besar kita makin ragu. Ada satu orang tua dia kasih persembahan itu begini. Dia lihat. Dia kasih. Saya bilang, Bapak, kenapa kasih persembahan kanan sampai lipat macam begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya. Tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. 100.000 tidak mungkin begini. Begini Bapak, begini. Supaya begini pakai batuk lagi. Saudara, yang saya layani di Pulau Sabu itu, kalau musim timur itu terlalu berat Bapak Bupati. Ferry kalau mau jalan itu susah sekali karena Laut Sabu itu laut yang sangat bergelora. Kalau ferry masih bisa pulang dan kami ada di atas, 1-2 orang lihat pendeta, dia bilang, pendeta, ya kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah Bapak. Kalau kapal sebegini kami ibadah Bapak. Yang menarik kalau kami ibadah di laut itu, waktu persembahan. Waktu persembahan kami tidak pakai tangguk persembahan yang merah hitam dong, kami tidak pakai itu. Pertama karena memang tidak ada. Kedua kami harus pakai dos yang besar itu. Kenapa harus pakai dos? Karena kalau kami ibadah di laut itu, sekali yang bawa persembahan datang, isi tangan di saku itu dapat berapa saja semua masuk. Itu tidak lewat otak, dia langsung di laut. Beda toh kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini. Beda. Kita ibadah di darat itu yang bawa persembahan datang, kita isi tangan di dalam saku begini macam agak lama. So agak lama lagi mata putar 2-3 kali begini mata. Itu mata macam ada firasat itu. Terus kita ambil persembahan karena tugas kita ada di dunia. Saudara tahu, orang-orang yang Tuhan panggil untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan, tidak semuanya pendeta, tidak semuanya nabi. Abraham, Ayub, pengusaha. Tuhan pakai. Ruth, di sini ada yang nama Ruth. Nah, dia sudah. Ruth itu hanya seorang TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Esther itu hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Esther tidak suka lagi dia punya istri, pasti mau diganti. Dikumpullah perempuan-perempuan cantik dari 127 provinsi Asia dan Afrika. Tuhan pakai Esther. Tuhan pakai Daud, hanya gembala kambing domba di padang. Tuhan pakai Salomo, raja. Tuhan pakai Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, nelayan-nelayan kecil di Galilea. Tuhan pakai Lewi, pemungut cukai. Tuhan pakai Simon, orang Selot, politisi di partai yang sangat radikal dalam masyarakat Yahudi. Selot anti kepada Roma dan dia mau bikin revolusi besar. Tuhan pakai. Saudara tahu, kalau bicara sampai sini, Lewi mengabdi kepada Roma, Simon anti Roma. 2 orang ini kalau bertemu di luar Yesus mau baku bunuh. Karena satu mengabdi pada Roma, satu anti Roma. Tapi Tuhan pakai. Tuhan pakai Onesimus, hanya budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Semua orang Tuhan pakai untuk bawa datang. Ini tanda-tanda kerajaan Allah di kota ini. Berdoalah bagi kesejahteraan kota di mana kamu ada. Dia bilang begitu. Ingat, pemerintah itu hamba Allah. Hamba. Lalu dia nasihat, Paulus nasihat kepada Timotius. Timotius, berdoalah bagi para pemimpinmu. Kenapa? Waktu dia terpilih jadi bupati, jadi gubernur, dia dikelilingi oleh banyak sekali kepentingan. Keluarga punya kepentingan, tim sukses, ring 1, ring 2. Membuat tempat di mana dia duduk itu licin sekali dan dia akan tergelincir di situ. Apalagi dia akan mengambil kebijakan bagi banyak orang termasuk kita. Berdoalah supaya dia jangan tergelincir di sini. Karena kamu akan menjadi bagian dari keputusan yang akan diambil. Jadi saudara jangan pisahkan antara apa yang saudara alami secara jasmani karena saudara belum pergi ke surga itu dan kehidupan real di dunia saat ini. Supaya kalau bekerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saya punya teman, dia marah orang ketika dia tahu kalau tidak ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Hari Minggu kita beribadah sampai kita sepertinya mengalami kuasa kehadiran Tuhan.
Kita bisa jatuh, kita bisa menangis, bangkit lagi. Hari Minggu, hari Senin gila kembali. Sampai hari Sabtu gila, Minggu datang dia baik lagi. Bagaimana kalau kita ibadah tidak ada hubungan antara Minggu dan Senin? Ibadah itu ada dua. Pertama ibadah liturgis. Yang macam begini ini ibadah liturgis. Ibadah hari Minggu liturgis. Ibadah rumah tangga liturgis. Dan yang kedua ibadah raya kehidupan. Ibadah liturgis tempat di mana kita pergi isi bensin. Supaya waktu kita bekerja di ibadah raya kehidupan, kita bekerja dengan benar. Semakin banyak bekerja pada ibadah raya kehidupan, makin sering-sering datang ke pompa bensin. Kalau 1 tahun isi bensin 2 kali, itu motor rusak. Semakin banyak kerja harus semakin diisi. Ada orang yang 1 tahun gereja hanya 2 kali, Natal dan Paskah. Makanya dia punya nama jemaat Napas. Natal dan, karena Natal 1 kali singkatan tambah panjang, Napas 1. Kalau mulai Napas 1 tiba-tiba ingat Tuhan. Ada orang yang seumur hidup mungkin dia gereja 5-6 kali saja. Pertama waktu dia nikah, kedua waktu anak baptis, ketiga waktu anak sidi, keempat waktu anak nikah, dan kemungkinan yang kelima waktu pemakaman dia. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih. Masuk piring kedua, lihat lama-lama ini nasi, baru berdoa, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya, tapi saya ambil untuk saya makan. Ini su tambah 3 kali lagi, pulang masih bungkus lagi. Tapi berdoa untuk orang susah. Tidak sinkron antara apa yang kita doakan dan apa yang kita doakan. Mestinya saudara dan saya berdoa, Tuhan berkatilah itu orang-orang yang susah makan itu, tapi tolong pakai saya sebagai saluran berkat atas mereka. Itu bersinkron. Tidak ada yang salah kalau di Selasa 55 tahun Yapen ini berulang tahun kita bikin KKR, tidak ada yang salah. Kita berdoa tidak ada yang salah, baik dan baik sekali, harus setiap tahun bikin begitu. Yang menjadi persoalan, apakah setelah kita selesai ibadah ini saudara bekerja dengan tepat waktu, saudara bekerja dengan keahlian yang mumpuni atau tidak, saudara tidak korup atau tidak. Itu dia punya soal di tindakan praktis. Ibadah raya kehidupan, bukan pada ibadah liturgi. Banyak orang sukses pada ibadah liturgis tapi tidak pada ibadah raya kehidupan. Supaya kita jangan pisahkan. Kan kita belum pergi surga baik atau tidak? Mau pergi. Itu kita pusatkan. Supaya kita tahu benar itu seperti apa. Saudara tahu teori dari kebenaran. Banyak orang punya pikir begini. Dia hidup dalam kebenaran. Tapi saya bicara di mana-mana. Kebenaran dalam, saya habis ini cukup sudah. Saya lihat saya harus lapar ini. Saya bicara tentang kebenaran, saya bilang banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran. Padahal belum tentu. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Pertama, kebenaran itu dalam Alkitab berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Itu ibarat kita naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Punya sendiri? Sulunas? Naik motor kalau ada helm, ada SIM, ada SNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di situ. Berani pergi atau tidak? Tapi coba SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, SNK tidak ada operasi di situ, berani pergi? Kenapa tidak berani? Kan saudara puan polisi toh. Kalau kita ikut aturan, SIM ada, lampu-lampu ada, semua ada, operasi lalu lintas itu kita masuk. Sampai di situ polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa kau putar? Pak, tolong tilang saya. Ikut aturan. Saudara lihat, ini kantor di sini biasa masuk jam berapa? 7:30. Kalau 7:30 saudara datang jam 7:15, kan saudara pun cara masuk itu kan aman. Halo, salam semua, selamat pagi, apa kabar? Kan ikut aturan. Coba kalau jam masuk kantor 7:30, saudara masuk 10:30. Kan hanya 2 yang akan saudara lakukan. Pertama kan saudara pun cara jalan kan begini kan. Terus Pol PP bilang, kenapa itu ibu? Yang kedua pasti dia mulai berpikir tipu. Bapak minta maaf Pak Asisten, tadi ban motor pecah, terus tiba-tiba anak bakar rumah jadi aduh kita. Mulai cari-cari alasan karena tidak ikut aturan. Kebenaran punya dimensi legal. Kedua, kebenaran dalam Alkitab punya dimensi moral, moralitas, kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Ingat,
bahwa tidak semua tindakan yang baik itu didasarkan pada moral yang benar. Saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank dong, ini cantik-cantik semua. Mau lihat Jawa atau lihat Decathlon cantik. Pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi ber-AC lagi. Kita di bank macam kita tidak mau pulang, macam lihat-lihat mau lihat terus-terus begini. Kita baru naik di tangga terakhir, Dengan santun sekali dalam yang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi saudara-saudara, lakukan apa-apa tuh. Minta maaf, di sini ada yang kerja di bank, kah? Dia tulus-tulus lah. Jadi makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk, bukan untuk manusia. Itu moralnya di situ. Yang ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial, sosialitas, solidaritas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Kan dia solider. Kenapa dia mau berkorban bagi kita? Kan dia sayang kita. Sosialitasnya kuat. Tapi saya punya contoh ini mengerikan. Di sini ada swalayan. Ada? Pernah saudara tawar barang di swalayan? Berani pergi ada yang tawar, kita bilang, kau bikin malu-malu saja. Pemilik swalayan orang kaya atau orang miskin? Beli dia orang kaya tidak pernah tawar. 99.900, dia ambil 100.000 dia kasih. Dia orang kasih kembali permen satu, dia bilang kau dapat saja. Jangan ukur saya dan kau dapat. Tapi kalau pagi-pagi dia bangun, dia lihat ada nenek-nenek jual sayur, tawar atau tidak? Oh, di sini ditawar. Beli di orang kaya tidak tawar bapak. Beli sayur di nenek-nenek yang susah. Mungkin pulang dijual sayur dia mati. Itu kita punya tawar mengerikan. Nenek, sayur berapa? Disenangin nenek bilang 3.000. Kita sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000 kah? Kadang tambah satu kalimat di belakang. Bisa 9.000 kah? Nenek dorang tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual saya bilang bawa gratis saja, bawa gratis saja. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 padahal turun dari Auto Innova. Di tangan kiri ada iPhone terbaru, di tangan kanan ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas. Pakai rantai salib berat 2 kilo. Tawar sayur 3.000 dari 9.000, terlalu durhaka itu. Jemaat, mulai besok itu tawar sayur tabale.